Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada saat ini kami boleh kembali dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada terjadi saat ini. Kami berdoa, mengucap syukur karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk kebenaran firman Tuhan boleh tetap kami dengar dalam situasi dan kondisi apapun. Kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disediakan bagi kami yang hari ini kami boleh dengar. Kiranya Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu boleh memberikan kami satu iluminasi sehingga kami kembali iman kami dikuatkan, pengharapan kami makin besar di dalam Kristus. Kami berdoa menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini ambil satu tema, Yesus membawa pemisah bagaimana mengikuti Dia. Nah, saya akan bacakan buat setiap kita yang terambil dari Injil Matius 10 ayat 34 sampai 42. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesus membawa pemisah bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyebut seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyebut seorang benar, sebagai seorang benar, ia menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja untuk kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, pagi hari ini saya mau coba bahas yang diberikan tema kepada saya, bahwa ketika itu sepertinya tema ini tema yang kontroversi, tema yang penuh dengan segala ketidak bisa diterimaannya, ketika Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk membawa damai, bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ini seringkali jadi kita melihat bahwa kejam gitu ya. Jadi bukan bawa damai tetapi bawa pedang. Nah, saya coba akan kita membuka konteks ini dengan sejelas-jelasnya bahwa di dalam Injil Matius 10, Yesus Kristus sedang memberikan satu pengarahan kepada murid-muridnya karena mereka harus menjalankan tugas tanggung jawab mereka ketika mereka harus memberitakan firman, ketika mereka harus memberitakan Injil, ketika mereka harus memberitakan kabar baik, maka akan terjadi penganiayaan. Maka akan terjadi hal-hal yang mungkin penderitaan-penderitaan yang harus mereka lalui. Nah, hal ini Tuhan membekali murid-muridnya untuk bisa memahami hal ini, bukan untuk karena Tuhan ingin seperti teroris memisahkan anak dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika Tuhan datang, Yesus Kristus datang, hadir, menyatakan kebenaran, dan ketika kebenaran itu dinyatakan, bukankah banyak orang-orang yang juga tidak percaya? Ada juga yang percaya. Nah, makanya ada pemisahan antara orang yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Inilah yang dimaksudkan bahwa Tuhan membawa pedang. Dia akan memisahkan ketika dia membicarakan kebenaran bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia ada jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Kan banyak juga orang yang tidak percaya ketika kebenaran itu dinyatakan. Maka ada golongan yang percaya dan ada golongan yang tidak percaya. Nah, inilah yang memisahkan antara kelompok orang umat pilihan dengan bukan umat pilihan. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan membawa pedang karena sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya akan dipisahkan dari orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya akan memiliki satu
tingkat iman yang akhirnya mereka harus dianiaya, mereka harus keluar dari hal-hal demikian yang akan memisahkan. Misalnya dalam satu keluarga, kita juga pernah dengar, mungkin teman-teman yang lain juga pernah mendengar kesaksian bahwa ada orang yang dulunya belum percaya kepada Tuhan dengan memeluk agama yang lain. Ketika dia percaya kepada Kristus, lalu dia percaya dan menerima diri dibaptis untuk ikut kepada Kristus, maka mendapat satu penolakan dari pihak keluarganya, sekalipun itu adalah anaknya sendiri. Nah, pada waktu zaman Yesus pun demikian. Jadi ketika ada orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka ada orang-orang keluar dari sanak family keluarga yang menolak mereka begitu rupa, dan bahkan mereka tidak segan-segan menjadi musuh daripada mereka. Wah, ini bagi yang percaya begitu berat ketika itu harus berhadapan dengan sanak family keluarga mereka, bahkan orang tua mereka. Mereka harus menerima bahwa justru tidak segan-segan keluarganya sendiri. Maka firman Tuhan katakan, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Mereka mendapat penganiayaan dan mungkin tidak segan-segan membunuh yang dianggap justru percaya kepada Kristus bagi mereka menentang jalan Tuhan. Nah, ini hal-hal demikian sangat mengerikan pada waktu Tuhan Yesus membicarakan di dalam zamannya, murid-muridnya itu harus mengalami demikian. Maka Tuhan juga memberitahukan bahwa sesungguhnya Kristus datang ini membawa pemisah antara kelompok yang percaya dan tidak percaya. Dan bahkan akan terjadi di lingkungan keluarga, yang mungkin nanti murid-muridnya juga mengalami penolakan. Yang mungkin nanti ada orang-orang yang akhirnya mendengar Injil, lalu orang yang mendengar Injil ini memisahkan diri, mereka dikucilkan dan lain sebagainya. Nah, ini dibekali oleh Tuhan Yesus untuk supaya sadar bahwa kedatangan daripada Injil atau kabar baik akan membawa pemisah bagi orang yang percaya dan tidak percaya. Nah, hal ini menjadi bagian supaya kita tidak kerdil pemikiran kita. Bukan, wah Tuhannya orang Kristen ngajarin tidak berbakti pada orang tua, jadi nggak nurut pada orang tua, ngelawan dan sebagainya. Mungkin jadi seperti itu. Tidak, ketika sudah berada dalam kebenaran, sesungguhnya orang percaya ini ingin memberitakan kebenaran. Tapi justru seringkali orang yang mendengar kebenaran tersebut menolak hal tersebut, sehingga terjadi pemisahan di antara mereka. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa di dalam lingkungan keluarga justru seringkali kita mengalami juga bahwa betapa sulitnya kita ketika dulu misalnya dalam keluarga kita belum menjadi orang percaya, lalu misalnya kita terlebih dahulu menjadi orang percaya, lalu kita bagaimana menginjil orang tua. Ada beberapa kultur tradisi dari keluarga yang mungkin sulit ketika kita berbicara, berdiskusi pun tidak menemukan titik temu, atau bahkan terjadi satu debat gitu ya, yang akhirnya tidak, ya sedikitnya paling tidak kita mendapat satu kecaman mungkin Bapak Ibu ya. Ada beberapa kayak teman saya itu mengalami hal-hal yang demikian. Nah, sangat menyedihkan juga. Tapi ketika Tuhan mengatakan dia membawa pedang, sesungguhnya dia sedang memisahkan antara orang yang percaya dan tidak percaya. Nah, saya akan lanjutkan Bapak Ibu di ketika Tuhan mengatakan di ayat yang ke-37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti, ia tidak layak bagiku. Nah, ini seringkali kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, saya harus mengakui bahwa betapa egoisnya manusia memikirkan sesuatu yang berorientasi pada diri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita bisa melihat bahwa sadar atau tidak sadar kita ini seringkali untuk keluarga selalu pingin yang terbaik. Selalu pingin yang terbaik. Dan itu tidak salah. Tetapi kita seringkali mau yang terbaik buat keluarga, tetapi kita nggak memikirkan apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau buat keluarga sudah memberikan yang terbaik gitu kan, harusnya kita lebih memberi yang terbaik buat Tuhan. Harusnya cara berpikirnya demikian. Seringkali ada guyonan Bapak Ibu, ya kita makan steak gitu ya dengan harga mahal,
karena ada satu potongan daging yang begitu lezat gitu ya. Kita berani membayar harga untuk memakan dan menikmati hal itu untuk diri kita, bahkan untuk keluarga kita. Tetapi seringkali teman saya berguyon gitu kan. Buat Tuhan seringkali kita gorengan saja, tempe saja yang tipis. Seringkali demikian. Nah, ini jadi bahan pemikiran dan koreksi buat setiap kita. Dan saya berdasarkan daripada pendengaran firman Tuhan kita pada pagi hari, kiranya biarlah kita juga boleh memberi diri untuk dikoreksi, untuk memberi diri kita untuk mengintrospeksi diri kita. Sudahkah saya memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan? Ketika saya memikirkan keluarga begitu rupa, bukankah tidak harusnya kita memikirkan juga pekerjaan Tuhan? Dan bagaimana saya hidup untuk memuliakan nama Tuhan? Bukankah segala sesuatu atribut yang melekat dalam diri Anda dan saya saat ini adalah titipan daripada Tuhan? Jikalau demikian, mengapa kita habiskan begitu rupa, kita mikirkan begitu rupa, sedangkan untuk pekerjaan Tuhan ataupun untuk persembahan bagi Tuhan atau kehidupan kita, apakah kita benar-benar sudah mempersembahkan buat Tuhan, melebihi dari kita memberi buat family kita, keluarga kita, anak, istri, suami, lain sebagainya? Apakah kita sudah benar-benar memikirkan lebih untuk Tuhan? Jikalau yang kelihatan saja kita bisa mengasihi begitu rupa, kita mikirin anak kita supaya sekolah yang baik, makanan yang bergizi, makanan yang sehat, kehidupan yang layak, bahkan lebih daripada layak dengan segala kemudahan-kemudahan yang ada kita berikan buat anak-anak kita, bahkan istri kita bekerja begitu rupa, ngotot untuk supaya bagaimana perusahaan ini makin maju dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan pekerjaan Tuhan? Bagaimana dengan rumah Tuhan? Bagaimana dengan hal-hal yang berbau dengan kekekalan? Bagaimana dengan pekerjaan Tuhan dalam penginjilan? Sudahkah kita ikut ambil berbagian? Sudahkah kita memikirkan begitu rupa buat Tuhan? Nah, pagi hari ini biarlah kita juga memikirkan sesuatu yang bersifat kekekalan, sehingga dalam kesementaraan ini kita benar-benar memanfaatkan dengan bijaksana apa yang Tuhan lekatkan, baik itu kepintaran, kemampuan, kekuatan, keuangan, kekayaan, harta benda, mungkin juga kesehatan kita, usia yang begitu panjang. Mari kita serahkan semuanya buat kemuliaan Tuhan. Memikirkan begitu rupa untuk pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Kiranya Tuhan memberkati semua pagi hari ini. Dan saya ingat bahwa ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir, maka pada waktu itu bangsa Israel tidak ada satupun gerakan untuk berperang melawan tentara daripada Firaun, pasukan-pasukan Firaun. Tidak ada. Semua murni dari tangan Tuhan sendiri yang membawa mereka keluar daripada perbudakan Mesir. Nah, ketika itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel, dan bangsa Israel tidak berbuat apapun, hanya bersifat pasif. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika sudah keluar, Tuhan pimpin dengan tiang awan, tiang api. Ketika Musa harus berhadapan dengan Tuhan, menuliskan perintah Tuhan, 2 loh batu. Waktu Musa turun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bangsa Israel menyembah Baal. Disitulah kekecewaan Tuhan kepada bangsa Israel, kekecewaan Musa. Musa begitu marah, marahnya Musa, marahnya Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, lalu tega-teganya bangsa Israel mengkhianati Tuhan yang sudah menyatakan cinta kasihnya kepada bangsa Israel, umat pilihan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga mungkin kita juga lupa bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan saya. Bagaimana ketika anugerah Tuhan kita terima, kita jadi orang yang berdosa, yang belum percaya, lalu akhirnya Tuhan datang menyatakan anugerahnya sehingga kita boleh berbagian di dalam keselamatannya, masuk di dalam umat pilihannya, di dalam anak-anak perjanjiannya. Lalu kita dipisahkan dari gelap menuju kepada terang. Lalu kita lupa bagaimana cinta kasih Tuhan itu dengan kita memperhambakan diri kita bagi dunia. Jikalau Anda dan saya mengasihi orang, Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Ketika Anda dan saya mengasihi pekerjaan kita melebihi daripada pekerjaan Tuhan, melebihi dari cinta kita pada Tuhan. Ketika Anda dan saya mengasihi orang tua kita lebih daripada Tuhan, wah ini udah celaka. Maka perintah Tuhan yang pertama, jangan ada padaku Allah lain. Tuhan tidak mau
energi kita terkuras, bukan buat dia. Bolehkah Anda dan saya berbaik kepada keluarga, anak-anak, istri, suami, istri dengan suami, ayah, papa, mama kita dan lain sebagainya gitu ya. Boleh ya? Boleh. Kalau misalnya kita tidak lebih dari mengasihi mereka, malah kita menjadikan keluarga kita itu, ayah, ibu kita mungkin, istri, anak-anak kita, itu menjadi yang utama. Kita harus berpikir ulang kembali. Kita harus memohon belas kasihan pada Tuhan. Belajar pada kesempatan hari ini bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sering kali tidak setia di hadapan Tuhan. Sering kali kita mengkhianati Tuhan dengan cara mengasihi sesama orang lain, maksudnya keluarga kita, melebihi daripada kita mengasihi Tuhan. Jadi ketika kita bisa melihat bahwa bukankah seharusnya kita terlebih dulu memikirkan mengasihi Tuhan, baru kita bisa memikirkan yang lainnya. Tapi seringkali kita hal ini membuat satu pemikiran kita menjadi disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kita, kalau misalnya saya pribadi Bapak Ibu, kalau ketika harus makan di luar gitu ya, paling tidak nih keluar kocek kami sekeluarga 5 orang, ini 300.000 Bapak Ibu. Itu ya udah yang umum lah gitu ya, makanan-makanan yang umum lah yang Bapak Ibu juga tahu. Nah ketika itu, kalau misalnya kita berani bayar harga untuk keluarga kita makan begitu rupa, buat Tuhan berani berapa? Saya jadi ingat perkataan teman saya, buat diri kita bisa setik, tapi buat Tuhan tempe goreng yang tipis lagi. Wah ini mikir saya jadinya. Bapak Ibu kadang saya pikir banyak rekan-rekan saya gitu ya, di dalam pelayanan mereka menuliskan kesuksesan hidup mereka gitu ya kira-kira. Mereka ketika itu keluar negeri jalan-jalan gitu, bukan saya iri bahwa untuk keluar negeri gitu, tidak gitu ya. Tapi sesungguhnya ketika saya melihat bahwa ketika dalam pekerjaan Tuhan, kok ada orang yang tidak mau ikut ambil bagian, tetapi ketika dia bersaksi, dia bawa nama Tuhan, bahwa kesuksesan yang dia bisa raih ini karena Tuhan. Tapi begitu untuk pekerjaan Tuhan tidak mau ikut ambil bagian. Bagaimana dengan kesaksiannya yang tidak selaras dengan apa yang dia kerjakan ketika pekerjaan Tuhan tidak menjadi bagian dalam dirinya, dalam hidupnya. Wah ini celaka. Celaka ini. Tapi kadang seringkali saya hanya melihat saja Bapak Ibu. Nanti kalau kita komentarin takut kita kepo gitu kan dan iri. Tapi tidak, bahwa sesungguhnya bahwa ketika kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, biarlah kita boleh semakin hari semakin menyadari bahwa sesungguhnya kita ini seringkali tidak setia di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menyegarkan kita kembali untuk kita bisa bersama-sama kembali kepada Tuhan, mengingat cinta kasih Tuhan, mengingat cinta mula-mula kita kepada Tuhan, kasih mula-mula yang diberikan Tuhan kepada kita, untuk agar terus senantiasa dalam kehidupan kita memberkati, dalam hidup kita memberkati kehidupan kita dengan kebenaran-kebenaran itu sendiri. Bukan untuk diri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang kami boleh dapatkan saat ini untuk kami boleh kembali diperdengarkan, dipertemukan dengan firman Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, karena Roh Kudus-Mu tidak mampu dibatasi oleh ruang dan waktu. Hamba berdoa, mohon belas kasihan pada Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan nyata atas kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya.